Oke, untuk kamu karyawan, seorang karyawan yang ingin punya bisnis, saya punya satu kabar buruk dan satu kabar baik. Kamu mau tahu yang mana duluan? Yang buruknya dulu atau yang baiknya dulu? Oke, yang buruknya dulu saya kasih tahu. Kabar buruknya adalah kamu gini ya, POV-nya ya, point of view-nya adalah kamu seorang karyawan, kamu ingin menjadi seorang pengusaha, kamu ingin punya bisnismu sendiri. Kabar buruknya adalah ini akan menjadi satu perjalanan yang sangat sulit dan bisa jadi painful. Saya nggak bilang ini nggak mungkin, bisa dilakukan, tapi akan sulit, akan painful juga. Kenapa? Analoginya gini, kamu biasa tinggal di kutub utara, kutub selatan, di daerah yang dingin, sekarang kamu harus pindah ke gurun pasir yang panas, gersang. Pertanyaannya, bisa nggak dilakukan? Bisa aja, kan kita bisa adaptasi kan. Gampang nggak? Nggak gampang, susah. Terus painful nggak? Oh ya, bisa jadi painful, dan itu painful pasti. Bayangin, beradaptasi susah. Saya ya tinggal di Jakarta, terbiasa dengan udara panas. Pindah ke Bandung yang dingin, oh itu painful juga. Meskipun bisa pakai jaket gitu ya, bisa beradaptasi setelah beberapa lama terbiasa, tapi awal-awal kedinginan menggigil juga. Oke, kenapa saya berani bilang painful? Karena gini, pada dasarnya, ini yang pertama ya, alasan yang pertama, pada dasarnya, kalau kita sebagai seorang karyawan, kita mendapatkan satu yang namanya kepastian gaji. Kepastian. Sebagai seorang pengusaha, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Itu yang pertama. Kepastian yang kedua adalah kalau kamu pakai utang untuk mulai bisnismu, ya kepastian untuk bayar utang. Gitu aja. Jadi tidak ada kepastian sukses, tidak ada kepastian bisnismu pasti akan maju, tidak ada kepastian produk atau jasamu akan laku dibeli orang. Tapi saya punya barang bagus, nggak peduli. Barang bagus banyak di luar sana yang mengklaim punya barang bagus, tapi akhirnya bisnisnya nggak jalan. Karena bisnis itu bukan kayak gini, saya jago masak, restoran saya pasti laku. Nggak kayak gitu. Mengelola sebuah restoran itu adalah skill set tersendiri yang berbeda jauh dengan menjadi seorang chef. Kamu jago masak, itu satu hal. Kamu bisa mengelola restoran, itu hal yang lain. Bahkan saya punya banyak teman pemilik restoran yang maju, restoran sukses, dia nggak bisa masak. Masakannya nggak enak. Banyak saya ketemu yang kayak gitu. Nah, kabar buruknya seperti itu. Jadi kabar buruknya, kamu berpindah dari sesuatu yang penuh dengan kepastian menuju sesuatu yang ketidakpastian, dan itu painful banget. Tapi kamu nggak usah khawatir, karena nanti di bagian berikutnya saya akan kasih tahu kabar baiknya. Di video ini juga nggak ada part 2-an. Di video ini juga, tapi nanti saya akan kasih tahu kabar baiknya, bagaimana solusinya. Saya akan share. Cuman di sini kamu harus tahu dulu permasalahannya apa. Yang pertama, yaitu tadi, dari gaji bulanan yang fix, kamu akan menuju ketidakpastian. Kamu nggak tahu kamu bisa jualan berapa bulan ini. Jangan-jangan nggak ada pemasukan sama sekali. Jangan-jangan barangmu nggak laku sama sekali. But it's okay, nggak ada masalah. Yang kedua, biasanya nih, seorang karyawan itu kan digaji kan. Digaji itu artinya kamu nggak bisa punya penghasilan semaumu di kantormu. Mau kamu lembur tiap hari pun pasti ada gapnya, pasti ada pasti ada capnya, pasti ada batasnya, limitnya berapa income yang bisa kamu bawa per bulan. Kalau misalnya gaji pokokmu adalah 2 juta atau 5 juta deh misalnya, kamu nggak akan bisa tuh satu bulan bawa pulang 50 juta. Tapi saya lembur tiap hari, tapi saya nggak bisa. Pasti ada capnya. Oke? Lalu kemudian yang kedua, yang pertama itu ya ada capnya gajinya. Yang kedua permasalahannya adalah kamu tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan skill berbisnismu. Kenapa ya? Kamu pagi sampai sore di kantor. Waktunya kapan? Nggak ada. Sedikit sekali waktumu untuk bisa mengembangkan bisnismu. Dan yang paling penting adalah sedikit sekali waktu yang kamu miliki untuk bisa networking dengan orang-orang yang bisa membantu kamu untuk sukses dalam bisnis. Kenapa? Waktunya nggak ada. Yang kedua, nah ini, pengusaha biasanya enggan untuk berkumpul dengan karyawan. Saya nggak mengatakan pengusahanya sombong, saya nggak mengatakan karyawannya bagaimana, nggak. Tapi obrolannya beda. Saya pernah bahas di video-video saya sebelumnya, karyawan kalau ngumpul itu akan cenderung ngejelekin bosnya, ngejelekin karyawan, ngejelekin tempat kerjanya. Gila, bos gua ngasih deadline parah banget, nggak ngotak. Nah, para pengusaha kalau ngumpul
akan bilang, aduh karyawan gue kok kayak gini nggak bisa sih. Nah, jadi beda curhatannya. Ketika curhatannya beda dan saling menjelekkan satu sama lain, itu akan membuat mereka enggan untuk ngumpul, untuk hangout. Kecuali udah temenan dari awal ya, itu lain cerita. Tapi kalau Pak boleh nggak saya ketemu, saya pengen ngobrol sama Bapak, saya karyawan di perusahaan ini, mereka akan, aduh nggak deh. ini fakta aja. Tapi jadi kalau gini, kalau kamu seorang karyawan, kamu ketemu dengan seorang pengusaha dan dia mau ngobrol sama kamu tanpa hubungan pertemanan di belakangnya, bersyukurlah gitu loh, maksud saya. Bersyukur itu satu kesempatan yang jarang banget bisa didapetin. Saya pun kalau misalnya saya bikin seminar gitu ya, saya selalu berusaha menyempatkan diri untuk ngobrol dengan para peserta. Dan saya tahu peserta banyak karyawan di sana, saya berusaha ngobrol di sana, sharing di sana. Karena kalau di luar gitu kan, ada yang nge-DM saya, Pak ketemu yuk, enggak deh. Kalau chattingan, DM-an, saya respon. Tapi kalau ngajak ketemu, ngajak makan untuk diskusi, agak susah. Kecuali ya memang teman saya, kalau teman saya ya saya temuin. Oke, balik lagi ya. Jadi itulah kesulitan para karyawan untuk mulai bisnis. Kenapa ya? Karena memang waktunya nggak ada. Jadi kita punya 3 currency kan, kita punya tiga mata uang yang kita harus punya nih kalau kita mau sukses. Punya salah satunya aja oke. Tapi kalau kamu bisa punya 3-tiganya itu the best banget. Dan biasanya pengusaha sukses yang punya 3-tiganya nih. Yang pertama adalah punya uang, dimana karyawan itu kan digaji, artinya uangnya terbatas. Yang kedua, punya waktu. Karyawan itu waktunya terbatas banget karena dia harus kerja di kantornya. Yang ketiga, dia punya skill. Seorang karyawan yang baik, skillnya itu spesifik banget. Sedangkan seorang pengusaha, skillnya itu generalis. Dia harus ngerti semuanya. Saya bukan orang keuangan, tapi saya ngerti perpajakan. Saya bukan orang keuangan, tapi saya ngerti baca laporan keuangan. Saya ngerti gimana cara menganalisa neraca terhadap performa perusahaan. Saya ngerti itu. Nah, tapi saya bukan orang keuangan, saya bukan orang accounting, gitu kan. Jadi generalis lah, semuanya ngerti tapi permukaannya doang. Seorang karyawan itu skillnya spesifik banget. Oh, orang keuangan tuh ngerti sampai detailnya. Padahal ujung-ujungnya ownernya nggak lihat, nggak baca, bacanya cuman di bawahnya doang. Saya untung berapa? Nah, anyway, itulah kesulitannya. Tapi kalau seorang karyawan ini kemudian kekeh, ngotot, saya mau bisnis adalah jalan ninjaku. Gimana caranya dengan semua keterbatasan itu? Pertama ya, sekali lagi ya, recap. Pertama, seorang karyawan itu dari kepastian menuju ketidakpastian. Yang kedua, punya modal terbatas, punya waktu terbatas, punya skill juga yang sangat terbatas. Berbeda dengan skill yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha. Solusinya apa? Kan itu yang ditunggu dari tadi kan. Solusinya sebenarnya gini. Kerja di kantor, anggap aja jam 9 sampai jam 5. Tidur jam 10, jam 11 malam. Pertanyaannya, apa yang terjadi antara jam 5 ketika pulang kerja sampai kamu tidur jam 11 malam? Itu jawabannya. Kalau yang kamu lakukan adalah kamu fokus mengembangkan skillmu, ketemu sebisa mungkin, misalnya ikutan seminar gitu kan, dan kemudian kamu punya weekend lah, kamu punya tanggal merah, libur, apa yang terjadi di sana itu akan membedakan. Apakah kamu ketika libur kerja, kamu fokus untuk ngebangun networkmu, kamu fokus ngebangun skillmu, pulang kantor sampai tidur kamu Netflix and chill, atau kamu nonton YouTube yang akan menambah skillmu, kamu baca buku, atau kamu hangout nongkrong sama teman-teman. Itu akan menjadi pembeda. Bayangin satu hari kamu bisa bangun dirimu, mendevelop dirimu, anggapnya 3 jam deh, nggak usah jam 5 sampai jam 11, 6 jam full, baca buku, belajar digital marketing, belajar konten marketing. Nggak, 3 jam aja sehari. Selesai makan malam jam 8 sampai jam 11 gitu kan, sebelum tidur baca buku. Ikutan webinar, ikutan Zoom. Nanti pada saat weekend ikutan seminar, ikutan workshop. Dikalikan 1 bulan, 3 jam sehari, kalikan 1 bulan, itu udah 90 jam. 90 jam dikalikan 12 bulan dalam setahun, itu udah 1000 jam. Udah 1080 jam kamu spend untuk mengembangkan dirimu. Kamu akan jadi orang yang berbeda.
Kamu akan menjadi orang yang punya mindset seorang pengusaha, dan kamu akan menjadi orang yang udah punya bekal, network muda akan ada, skill muda ada. Ketika kamu udah punya skill dan kamu ketemu orang yang punya modal, itulah yang namanya opportunity, itulah yang namanya kesempatan. Banyak orang nggak punya kesempatan. Kenapa nggak punya kesempatan? Karena ketika kesempatan itu ada, dia nggak siap buat ngambil. Kamu sekarang udah membangun dirimu selama sekian ribu jam. Ketika kesempatan itu muncul, kesempatan bisa datang kapan aja kok. Tiba-tiba kamu ketemu sama ownernya ini, ketemu sama pengusaha itu, kamu bisa duduk bareng, diajak kerja sama. Nah, di sanalah yang akan menjadi pembeda dalam hidupmu. Ketika kamu diajak kerja sama dan kamu mengatakan, oke, saya siap. Nah, kamu udah siap untuk melakukan lompatan dalam hidupmu. Kamu udah siap menjadi pengusaha di sana. Karena kalau kamu diajak kerja sama, artinya berbagi saham kan, berbagi hasil kan. Kamu bisa punya saham. Ketika kamu punya saham, ya udah, kamu udah literally pengusaha di sana. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.